Hal-hal yang mestinya kita lakukan di pagi hingga siang hari di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah latih diri kita untuk rutin melaksanakan sholat duha. Karena sunnah ini merupakan sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Awsani Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam bithalathin, siyamin thalathati ayyam min kulli syahrin, wa rak'ati duha, wa an utira qabla an arkud." Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan aku untuk 3 perkara. Puasa 3 hari di setiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1178 dan Muslim nomor 721. Dan yang kedua, hendaknya kita mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan puasa kita, yaitu yang pertama, makan dan minum atau memasukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, hubungan intim dengan sengaja. Keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja atau alistimna. Kelima, datang bulan atau haid dan nifas. Dan yang keenam ataupun yang terakhir, gila dan murtad, yaitu keluar dari Islam. Yang ketiga, saat berpuasa, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, gibah, namimah, yaitu adu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan mendengarkan musik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, jilid 3, halaman 242. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan kaidah yang benar, maka itu akan menambah keimanan, keyakinan, ketenangan, dan kesucian di hati kita. Yang kelima, bagaimana cara kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari? Ini adalah salah satu caranya, yaitu hari pertama kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat An-Nisa. Hari kedua kita membaca surat Al-Ma'idah sampai akhir surat At-Taubah. Hari ketiga kita membaca surat Yunus sampai akhir surat An-Nahl. Hari keempat kita membaca surat Al-Isra sampai akhir surat Al-Furqan. Hari kelima kita membaca surat Asy-Syu'ara sampai akhir surat Yasin. Hari keenam kita membaca surat As-Saffat sampai akhir surat Al-Hujurat. Hari ketujuh kita membaca surat Qaf sampai akhir surat An-Nas. Semoga Allah senantiasa mengikhlaskan niat kita dan membantu kita dalam menjalankan berbagai macam ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Yang keenam, memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan.
karena keutamaannya sangat luar biasa dibandingkan dengan sedekah pada bulan lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya lebih meningkat lagi ketika di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3554 dan Muslim nomor 2307. Yang ketujuh yaitu kita usahakan untuk tidur siang meskipun sebentar. Ada yang mengatakan qailullah atau tidur siang ini waktunya adalah sebelum sholat zuhur. Namun ada pula yang mengatakan setelah sholat zuhur. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kilu fa inna syayatin la takil." Tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya setan itu tidaklah melakukan tidur siang. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam At-Tib. Yang kedelapan, melakukan sholat rawatib zuhur, yaitu 4 rakaat qobliyah dan 2 atau 4 rakaat ba'diyah zuhur. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 428. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh."